Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Anura Elsa Ramanita. Hari ini aku akan membahas keindahan seni budaya Ponorogo yang paling terkenal, yaitu Reok Ponorogo. Reok merupakan tari tradisional yang berasal dari Jawa Timur dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat dan mengandung unsur magis. Penari utama adalah orang berkepala singa dengan dihiasi bulu merah, serta penari bertopeng dan berkuda lumping. Ada 5 cerita versi tentang Reok Ponorogo. Salah satu yang terkenal adalah pemberontakan Ki Ageng Kutu, seorang abdi kerajaan. Ki Ageng Kutu murka akan pengaruh dari pihak istri raja kerajaan Majapahit yang berasal dari Tiongkok. Selain itu juga murka kepada rajanya dalam pemerintahan yang korup, lalu meninggalkan sang raja dan mendirikan perguruan bela diri pada anak-anak, ilmu kekebalan diri dan ilmu kesempurnaan, dengan harapan bahwa anak-anak muda ini menjadi bibit dari kebangkitan kerajaan Majapahit kembali. Sadar bahwa pasukannya kecil untuk melawan kerajaan, maka pesan politis Ki Ageng Kutu disampaikan melalui pertunjukan reok yang merupakan sindiran kepada Raja Kertabumi dan kerajaannya. Sadar bahwa pasukannya kecil untuk melawan kerajaan, maka pesan politisi Ki Ageng Kutu disampaikan melalui pertunjukan reok yang merupakan sindiran kepada Raja Kertabumi dan kerajaannya. Dalam pertunjukan reok berbentuk kepala singa yang disebut singa barong, jadi simbol untuk Kertabumi, dan di atasnya ditancapkan bulu-bulu merak hingga berbentuk kipas raksasa yang menyimbolkan pengaruh kuat rekan Tiongkok yang mengatur atas segala gerak-geriknya. Populeran Reok Ponorogo menyebabkan penyerangan terhadap perguruannya, pemberontakan oleh Warok cepat di atas, dan perguruan dilarang untuk melanjutkan perguruan akan Warok. Namun murid-murid Ki Ageng Kutu tetap melanjutkannya secara diam-diam. Reoknya sendiri masih diperbolehkan dimainkan, namun jalan ceritanya memiliki alur yang baru, di mana ditambahkan karakteristik cerita Ponorogo, yaitu Klono Sewandono, Dewi Ronggolangit, dan Sri Gentayu. Versi resmi alur cerita Reok Ponorogo yang kini adalah tentang seorang raja Ponorogo yang berniat melamar putri Kediri, yaitu Dewi Ragil Kuning. Namun di tengah perjalanan ia dicegat oleh Raja Barong dari Kediri. Pasukan Raja Singa Barong terdiri dari merak dan singa, sedangkan dari pihak kerajaan Ponorogo, Raja Klono dan wakilnya Bujang Ganong yang dikawal oleh Warok atau pria berbaju hitam dalam tariannya, memiliki ilmu hitam yang mematikan. Seluruh tariannya merupakan tarian perang antara kerajaan Kediri dan kerajaan Ponorogo. Adu ilmu hitam antara keduanya. Para penari kerasukan saat mementaskan tariannya. Tokoh-tokoh dalam seni reok yang pertama ada Warok, berasal dari kata wawarah, adalah orang yang mempunyai tekad suci, memberikan tuntunan dan perlindungan tanpa pamrih. Warok adalah orang yang kaya akan wawarah, artinya seseorang yang menjadi warok karena mampu memberi petunjuk atau pengajaran kepada orang lain. Warok adalah orang yang sudah sempurna lampu hidupnya dan sampai pada pengendapan batin. Yang kedua adalah jatilan atau jatil, merupakan prajurit berkuda dalam seni reok yang menggambarkan ketangkasan prajurit berkuda yang berlatih di atas kuda. Tarian ini dibawakan oleh penari di mana antara penari yang satu dengan lainnya secara berpasangan. Jatil ini pada mulanya ditarikan oleh gemblak atau mirip dengan wanita, dan gerak tarinya pun lebih feminin. Pesan gerak tari jatilan cenderung pada halus,
lincah, dan cekatan. Hal ini didukung oleh pola ritmis gerak tari silih berganti antara irama melaku atau lugu dan irama ngeracik. Yang ketiga ada Bujang Ganong. Bujang Ganong adalah salah satu tokoh yang energik, kocak, sekaligus mempunyai keahlian dalam seni bela diri. Diperagakan oleh dua orang yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Bujang Ganong menggambarkan sosok seorang patih muda meskipun secara fisik cenderung buruk rupa, tetapi ia cekatan, berkemauan keras, jenaka, cerdik. Topeng Bujang Ganong berwarna merah menyala dengan khas mata yang melotot, hidung besar, dan gigi yang menonjol. Yang keempat ada Klono Sewandono. Dia adalah seorang raja sakti mandraguna yang memiliki pusaka andalan berupa cemeti dengan sebutan Pecut Samandiman. Raja yang tampan dan masih muda ini selalu membawa pusaka tersebut kemana. Yang terakhir, yang kelima, ada Singo Barong. Tokoh dan penari berkepala singa paling dominan di kesenian reok Ponorogo. Bagian topengnya ada kepala harimau terbuat dari kerangka kayu, bambu, rotan. Kerangka terbuat dari bambu dan rotan sebagai tempat menata bulu. Gambarkan seekor merak yang mengembangkan bulunya dan menggigit untayan manik-manik disebut dadak merak. Ukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Kerakap terbuat dari kulit beledu warna hitam. Lontai merupakan aksesoris dan tempat menuliskan identitas reok. Kontroversi yang timbul karena deskripsi dan foto tarian ini terdapat ke dalam situs web Kementerian Kebudayaan dan Warisan Malaysia yang terdapat tulisan Malaysia dan diakui sebagai warisan budaya Malaysia dan diakui sebagai warisan masyarakat keturunan Jawa, dapat di Batu Pahat, Johor, dan Selangor, Malaysia. Ribuan seniman reok berdemonstrasi di depan kedutaan Malaysia di Jakarta. Hak cipta kesenian reok telah dicatatkan dengan nomor 02637 tanggal 11 Februari 2004, diketahui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada akhir November 2007, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abidin Muhammad Zain, menyatakan bahwa pemerintah Malaysia tidak pernah mengklaim reok Ponorogo sebagai budaya asli negara itu. Reok yang disebut barongan di Malaysia dapat dijumpai di Johor dan Selangor karena dibawa oleh rakyat Jawa yang merantau ke negeri tersebut sebelum pembentukan negara Indonesia. Cukup sekian dari aku yang membahas tentang reok Ponorogo. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video aku bermanfaat dan menghibur kalian. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan kalian bisa memperbaikinya di kolom komentar ya. Kalau kalian suka video ini, like videonya, komentar untuk saran-saran atau ide-ide kalian,
share ke teman-teman kalian, subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya channelku berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.